Ya harus selalu diberkati dong. Nah kalau maksudnya sendiri apa gimana nih? Puji Tuhan, baik banget. Kalau maksudnya? Puji Tuhan, baik luar biasa. Nah di sini teman-teman pada tahu nggak sih kita mau ngapain? Kita mau sekolah minggu. Sekolah minggu ya? Iya. Nah sekolah minggu itu biasanya ngapain sih mas? Memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, biar kita dapat berkat gitu. Nah sekarang kita mau pembukaan dulu nih. Pembukaannya Memuji nama Tuhan. Ya. Enaknya artinya apa ya? Karena itu oh Mas Ulang ya. Itu. Ya apa? Selama jadi mau. Ya kita enaknya gini teman-teman, memuji nama Tuhan dulu karena ini kan pagi itu matahari bersinar dari timur. Jadi kita mau nyanyi dari matahari. Oke, teman-teman di rumah bisa kan lagunya? Kalau nggak bisa, ayo kita belajar. Oke. Kayaknya kurang semangat ya mas? Kurang semangat, jadi gimana ya? Memulai aktivitas mulai hari itu harus dengan sukacita, semangat, harus bahagia. Nah, gimana kalau sekarang kita nyanyiin hari ini kok harus bahagia? Hari ini merasa bahagia. Oke, hari ini merasa bahagia kenapa? Oke, kita memuji hari ini merasa bahagia. Mulai semangat ya mas ya. Sepertinya. Sekarang kita mau doa pembuka dulu sekaligus doa firman. Iya. Mari semuanya kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam sekolah minggu ini Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah sekolah minggu ini agar dapat berjalan dengan lancar dari awal kemenangan hingga akhir Tuhan. Dan sudah nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat memahami apa yang menjadi firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
berdoa dan mengucapkan selamat pagi ke Tuhan. Kita mau masuk firman ya, Mbak? Ya, betul, teman. Sebelum masuk firman kita nyanyi lagi yuk buat memahami kita masuk firman. Tadinya apa, Mbak? Yesus sayang padaku. Halo anak-anak, salam, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bu Mujiem dalam sekolah minggu lewat online. Sebenarnya Bu Mujiem pengen ketemu langsung dalam sekolah minggu, tapi karena COVID-19 maka kita sekolah minggunya dengan online. Puji Tuhan kita dapat bertemu. Dan tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah bergembira bersama-sama dengan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 17. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. 1 Yohanes 3 ayat 17. Sudah siap? Ya. Yang demikian bunyinya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikianlah firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 17. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Anak-anak, kenal dengan Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang kenal Tuhan Yesus? Tunjuk jari. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menyelamatkan kita semua. Siapa di antara kalian yang ingat mujizat Tuhan Yesus? Yo, siapa? Apa mujizatnya? Mujizatnya antara lain adalah memberi makan berapa orang? 5.000 orang. Banyak sekali. Apa sebabnya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Siapa yang tahu? Ya, karena Tuhan itu mengasihi orang-orang tersebut. Mengasihi orang-orang tersebut. Dan Tuhan Yesus itu murah hati. Mengasihi tidak hanya di
dalam ucapan saja, wah kasihan, mesake emen, itu orang banyak sama lapar, tidak hanya begitu. Tapi Tuhan Yesus mengasihi dengan juga murah hati, yaitu memberi makan. Karena orang-orang itu kelaparan. Nah, antara lain mujizatnya itu. Siapa lagi yang ingat? Apalagi mujizatnya? Tunjuk jari. Ayo dari Birit, siapa? Ya, mujizatnya antara lain menyembuhkan orang yang sakit. Sakit apa? Mata, yaitu buta. Nah, apa sebabnya Tuhan Yesus menyembuhkannya? Karena Tuhan Yesus juga mengasihi orang yang sakit buta itu. Maka Tuhan Yesus menyembuhkan. Karena memang Tuhan Yesus itu murah hati. Jadi mengasihi tidak hanya di dalam ucapan, wah mesake tenan. Nah, tapi juga dengan perbuatan. Siapa lagi yang ingat? Karena mujizat Tuhan Yesus itu banyak sekali. Yang lain? Ayo dari Bedi, tunjuk jari. Antara lain adalah menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang sakit kusta, dan lain-lainnya. Tuhan Yesus menyembuhkan karena memang Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Maka dia juga menyembuhkan dia karena memang murah hati. Masih banyak lagi mujizatnya, ya. Kalau kita sebutkan satu persatu, tidak habis-habisnya. Sekarang saya ganti bertanya dengan anak-anak. Kalau tadi saya tanya apa mujizat Tuhan Yesus dan apa sebabnya. Sekarang saya bertanya pada anak-anak. Anak-anak siapa yang punya adik? Tunjuk jari. Dari Margorjo. Reva. Punya adik? Reva mengasihi adiknya? Mengasihi, sayang sama adiknya ya? Sayang, mengasihi, seneng punya adik. Maka juga harus murah hati. Kalau adiknya nangis, diapain? Dicubit biar nangis kenceng? Tidak, karena murah hati ya didiamin, dihibur. Kalau adiknya jatuh misalnya, diapain? Disyukurin? Syukur, jatuh, ditertawain? Tidak, kita mengasihi, maka harus menolongnya. Siapa yang punya kakak? Tunjuk jari. Dari Bedi. Kalau kita punya kakak bagaimana? Kita mengasihi kan? Sayang kan sama kakak? Sayang. Kalau sayang maka harus apa? Kalau adik punya makanan, kakaknya minta, gimana? Aku minta sedikit. Ania, kalau punya rotiku, nah, Mas Josia minta, gimana? Dikasih enggak? Ania sayang kan sama Mas Josia? Nah, kalau minta mestinya karena mengasihi dan murah hati, ya punya makanan harus dibagi-bagi. Tidak boleh dihabisin sendiri. Lalu kakak, adik, sekarang siapa yang punya sahabat? Punya teman banyak. Moses, sahabatnya siapa? Bagaimana dengan sahabatnya? Kalau bermain, punya mainan, kalau kita mengasihi sahabatnya, bagaimana? Kita main sendiri, kamu main punyamu sendiri, saya sendiri gitu.
Tidak. Karena kita mengasihi juga harus murah hati, harus mau meminjamkan. Antara lain adalah contoh yang sederhana seperti itu. Dari Budi, sahabatnya siapa? Siapa sahabatnya? Helga ya? Nah, bagaimana andai kata Helga itu jatuh? Lalu Budi gimana kalau lihat Helga jatuh, diketawain? Atau disyukurin? Tidak. Karena mengasihi temannya harus murah hati, harus mau membantu, menolong. Ya. Kalau naik sepeda, ya sepedanya jatuh, ya ditolong, dibangunin, yuk tangi, sepedanya dideke. Antara lain adalah begitu. Anak-anak itu adalah mengasihi sesamanya. Mengasihi ibunya, mengasihi ayahnya. Bagaimana kalau mengasihi? Ya harus mau membantu, murah hati, mau menolong, membantu, memberi. Kalau disuruh ibunya, tolong ambilkan, tolong ini disapu, tolong ini, tolong itu, tolong itu. Nah, bagaimana? Kita juga harus mau membantu. Itu adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak itu, anak-anak Tuhan, anak-anak terang adalah saling mengasihi dan harus apa? Murah hati. Murah hati itu mau menolong, mau membantu, mau memberi. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Tuhan Yesus melihat, tahu kita itu orang yang berdosa, tidak hanya diam saja. Wah, kasihan itu manusia dosa, nanti masuk neraka. Tidak hanya gitu. Tuhan Yesus mengasihi kita juga dengan melakukan. Tuhan Yesus mau menderita, sengsara, disalib, mati, 3 hari bangkit lagi, itu untuk menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Anak-anak percaya kan pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, mengasihi kita semua dan murah hati karena mau menghapus dosa kita dengan menderita sengsara. Nah, bagaimana anak-anak? Karena sudah dikasihi Tuhan, dosa kita sudah dihapus, dan kita nanti hidup masuk surga, maka anak-anak harus berterima kasih pada Tuhan dengan cara ya kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu berarti harus murah hati terhadap Tuhan, ya, dengan cara melakukan yang baik, yaitu mengasihi sesama kita, mengasihi teman kita, mengasihi kakak kita, saudara kita, ibu kita, ayah kita, nenek kita, dan lain-lainnya. Dengan murah hati, membantu, menolong, memberi. Mengasihi Tuhan dengan murah hati juga, yaitu mau mempersembahkan, memberi persembahan pada Tuhan, dan juga memuliakan namanya. Siapa yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, anak-anak ada pintar semua. Jangan lupa belajar ya, anak-anak, walaupun sekolah tidak masuk. Sekali lagi, Bu Miji ulangi, Tuhan mengasihi
kita semua dan bermurah hati. Maka kita harus mengasihi sesama kita dan bermurah hati, juga mengasihi Tuhan dan bermurah hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang bertata dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan telah mengingatkan kami. Karena Tuhan mengasihi kami dan bermurah hati, maka kami kiranya Tuhan mampukan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, dan bermurah hati. Ampuni dosa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, gimana nih firmannya? Luar biasa ya. Semoga teman-teman bisa menerapkan di dalam kehidupan kita mengambil intisari dari firman-Nya tadi ya. Jadi sekarang kita mau menutup nih, aduh. Penutupan ya maksudnya Iya. ya. Tapi sebelum kita menutup, kita mau berdoa dulu yuk. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, semoga kami dapat mengesap semua firman-Mu, dapat menerapkan dalam kehidupan kami dan dapat menjadikan firman-Mu ini sebagai teladan kami. Tuhan, sekarang kami mau mundur menjadi hati kami agar seluruh kehendak saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyi lagi Pak, biar kita buat menutup, biar teman-teman nggak renggang. Sebelum kita beraktivitas lagi ya. Ya, sebelum kita beraktivitas lagi. Kita mau nyanyi apa nih? Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, oke. Kasihnya seperti sungai gitu ya. Oke.